Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raden Faratal Syarif dengan NIM 51325037. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu eh, Regio femoris ventralis. Yes. Nah, Regio femoris ventralis. Regio femoris ventralis itu atau adalah area yang berada pada ekstremitas inferior atau ekstremitas bawah, yang terdiri dari regio glutea, regio femoris, regio genu, falsa poplitea, cruris, sama pedis. Nah, untuk kompartemen tersendiri itu ada cutaneus. Cutaneus itu merupakan kulit. Habis itu ada fascias. Fascias itu ada dua, ada bagian superficial sama profundus. Habis itu ada musculus. Ada muskulus dan juga osa berupa tulang. Soalnya di sini ada ada gambaran dari dari atas ya. Ini kalau kita belah paha kita, kalau kita belah ini ada tulang femur kita. Selanjutnya ini ada vastus medialis, terus di sini ada vastus intermedius, ini ada rectus femoris, terus juga ini ada vastus lateralis, dan ini ada rectus iliotibialis. Ini rectus iliotibialis yang putih. Lanjut nih ya. Regio femoris. Regio femoris itu ada tiga ya teman-teman. Ada anterior, aduh, maaf. Ada ada anterior, medial dan posterior. Nah, anterior itu bagian depan, medial itu untuk bagian tengah, dan posterior bagian belakang tentunya. Lanjut. Struktur regio femoris anterior. Itu ada cutaneus tadi yang berupa kulit, ada fascia superficial, ada fascia profundus, ada musculus, ada nervus, vasa, dan limfatik. Nah, selanjutnya ini ada fascia glutea. Ini area paha bagian belakang. Fascia glutea paha bagian belakang. Ada fascia lata itu paha bagian depan. Dan juga ada fascia pleural. Pleural itu bagian betis. Ya. Lanjut. Next. Nah, ini dia. Itu apa namanya, sifatnya ini kuat, padat, dan membungkus musculus ligimoris. Yang pelekatannya itu kalau bagian lateral itu ada crista iliaca, ini bagian sini ada crista iliaca. Terus setelah itu bagian anterior ada ligamen inguinal. Ligamen inguinal itu ini. Selanjutnya ada kalau bagian medial ada corpus dan ramus inferior os pubis. Terus juga ada ramus inferior osis ischiid dan juga ada tuber ischiadica. Dan untuk bagian posteriornya ada osacrum, ada ligamen sacrotubulosum, dan untuk bagian inferiornya itu ada patella, ada condylaris, ada femoris condylaris, ada tibialis condylaris, ada capitulum fibulae. Dan ini semua mengarah ke profundus membentuk septa intermuscularis medial atau lateral ke linea aspera. Fascia profundus atau pada fascia lata itu terdiri dari tractus iliotibialis. Ini tractus iliotibialis, teman-teman. Dan juga ada fossa ovalis atau hiatus saphenous, yaitu ini ya, hiatus saphenous.
Selanjutnya ini kalau tampak bagian dari tampak luar atau lateral. Selanjutnya ada struktur superficialisnya. Itu terbagi menjadi dua lapisan. Dan di antara kedua lapisan ini terdapat eh, massa superficialis dan vena savena magna. Ada nervi cutaneus, ada ramus cutaneus, nervus obturatorius, nervus cutaneus femoris lateralis, ada ramus ini, femoralis dan genitalis, nervus genitofemoralis. Dan untuk arteri superficialisnya itu bercabangan dari arteri femoralis, yaitu ada arteri epigastrika superficialis, ada arteri pudenda externa, ada arteri circumflexa ilium superficialis. Lanjut ini gambarnya, ini juga gambar dari arteri ya teman-teman. Ini ada vena, ini juga. Nah, pada bagian inguinal superficial itu terdapat tractus horizontalis. Ini tractus horizontal, terus juga ada tractus vertikal. Next. Nah, ini untuk tabelnya teman-teman ya. Regio femoris anterior. Regio femoris anterior ini ada musculus sartorius, ada musculus quadriceps femoris yang terdiri dari musculus rectus femoris dan juga musculus vastus yang terdiri. Nah, untuk musculus vastus ini terdiri dari musculus vastus medial, musculus vastus lateral, musculus vastus intermedius. Misalnya ada musculus iliopsoas, yaitu ada musculus iliacus sama musculus psoas inferior. Ini. Regio femoris anterior ini diinervasi semuanya diinervasi oleh nervus femoralis kecuali musculus psoas major yang hanya diinervasi oleh ramus ventralis NN L1 L3. Nah, ini untuk musculus sartoriusnya, ini iliopsoas, dan ini juga ini itu musculus quadriceps femoris. Ini vastus lateralis, ini vastus medial, ini vastus intermedius. Nah, nomor 4 ini rectus femoris. Rectus femoris itu ini teman-teman. Nah, ini tuh rectus femoris ya. Semua ini rectus femoris. Lanjut. Untuk bagian regio femoris medial. Regio femoris medial itu terdiri dari musculus pectineus, ada musculus adductor longus, musculus abductor brevis, dan musculus abductor magnus. Setelah itu ada musculus gracilis, selanjutnya ada musculus obturator externus. Yang diinervasi, semuanya itu diinervasi oleh nervus obturatorius, kecuali musculus pectineus. Itu diinervasi oleh nervus femoralis dan nervus obturator. Dan juga ada musculus adductor magnus yang diinervasi oleh nervus obturator dan nervus ischiadicus. Ini gambarnya. Next. Nah, ini itu musculus pectineus. Sebentar. Nah, ini musculus pectineus. Ini adductor brevis. Ini ada gracilis. Yang tipis itu gracilis. Lanjut. Ini yang tipis tadi itu gracilis ya teman-teman. Nah, adductor longus itu lebih besar daripada yang tadi. Nah, ini kan adductor brevis. Adductor brevis dari kecil melebar. Sedangkan adductor longus itu benar-benar memanjang teman-teman bentuknya. Dan untuk adductor magnus itu benar-benar lebar sendiri karena magnus magnus itu yang artinya besar.
Lanjut. Ada trigonum femoralis. Nah, trigonum femoralis ini batas superiornya itu ada ligamentum inguinalis. Untuk batas medialnya itu ada musculus adductor longus. Eh, Kalau batas lateralnya itu musculus sartorius. Dan bagian dasarnya itu ada musculus iliopsoas, ada pectineus sama adductor longus. Dan bagian atapnya itu ada fascia lata, ada cribosa. Yang diisi oleh van femoralis. Van itu apa? Van itu vena, arteri, sama nervus. Dan juga ada kelainan linguinal profundus sama nervus cutaneus femoralis lateralis. Itu gambarnya. Canalis abductorius. Canalis abductorius itu dibatasi oleh, kalau di bagian anteriornya dibatasi oleh musculus sartorius, membrana vastoadductoria. Kalau untuk bagian medial itu ada musculus adductorius, adductor longus. Kalau lateral itu ada musculus vastus medial, bagian dasar ada musculus adductor longus magnus, dan juga kalau bagian caudal itu ada hiatus tendineus yang diisi oleh vasa femoralis. Nah, tadi kan van, van itu kan vena, arteri, nervus. Kalau vasa ini hanya vena sama arteri saja. Terus juga ada nervus saphenous, ada arteri genodescendens, nervus untuk musculus vastus medial. Hiatus adductorius atau tendineus itu ditembus oleh arteri vena femoralis menjadi vasa poplitea. Lanjut, arteri femoralis itu merupakan lanjutan dari arteri iliaca externa yang bercabang. Kalau bagian superficial itu ada arteri epigastrika superficial, ada arteri pudenda externa, ada arteri circumflexa ilium superficial. Dan untuk bagian profundusnya atau bagian yang lebih mendalam lagi itu ada arteri profunda femoris. Ada juga arteri genudescendens atau suprema. Lanjut arteri femoralis ini merupakan lanjutan dari arteri iliaca tadi. Nah, ini yang tadi yang sama lah ya. Ini bagian profundus, arteri bagian profundusnya. Oh ya, tadi yang ada profundus itu ada arteri circumflexa femoris lateralis yang berisi dari ramus ascendens ini ya. Lanjut vena femoralis. Vena femoralis ini terdiri dari vena poplitea setelah melewati hiatus adductoris berubah menjadi vena femoralis. Terus di dalam trigonum itu terletak pada posterior kemudian medial dari arteri femoralis yang menerima darah dari vena profunda femoris, vena circumflexa femoris medialis, vena circumflexa femoris lateralis, dan juga vena savena magna. Lanjut untuk nervus femorisnya, masuk ke regio femoralis ventral lateral dari femoral seat, yang cabang-cabangnya itu merupakan ramus cutaneus femoris anterior, nervus saphenous, ramus musculus untuk eh, musculi iliacus, pectineus, sartorius, quadriceps femoris. Yang cabangnya juga untuk arteri coccyx atau genu. Lacuna musculorum itu ini ini adalah lacuna musculorum. Batas superiornya itu ada ligamen inguinal. Ini ligamen inguinal. Terus medialnya itu ada arcus iliopectinea. Ini arcus iliopectinea. Ada juga inferior. Pada bagian inferior ada os ilium. Ini os ilium. Yang besar ini os ilium. Yang berisi musculus iliopsoas. Ini iliopsoas. Ada nervus femoralis. Ada nervus cutaneus femoris lateralis. Ini.
nervus femoralis. Ini nervus cutaneus femoralis lateralis. Nervus rumah bagian anterior tadi ini. Nah, isinya itu apa? Isinya itu ada canalis femoralis, yang ini canalis femoralis ya. Ada vena femoralis sama arteri femoralis dan juga nervus genitofemoralis, ramus femoralis. Yang satu 2 3 ini dibungkus oleh femoral sheath. Ya. Batas annulus femoralis. Kalau batas anteriornya itu ada ligamen inguinal, batas medialnya ada ligamen lacunar, batas posteriornya ada pecten os pubis, batas lateralnya ada vena femoralis. Untuk superiornya itu ada septum femoral yang berisi jaringan lemak limfonodul nodus inguinal profundus dan juga pembuluh limfe. Plexus lumbosakral. Oh, enggak, ini enggak. Baik. Selanjutnya, nah, selanjutnya di sini saya juga akan membahas ekstremitas inferior yang bagian glutea, radio glutea. Radio glutea ini yang merupakan radio eh, bagian bokong ya teman-teman ya. Ya. Yang superficial, yang superficialnya itu ada crista iliaca, ada interglutea valve, ada sias, ada tuberous sciatica, ada trochanter mayor. Nah, ini kalau bagian depan, ini bagian belakang. Ini ada iliak, ada iliaknya, tulang iliaka. Terus di sini ada inguinal, ligamen inguinal, ada pubic tuberale, ada sias, spina iliaca anterior superior. Lanjut. Nah, ini merupakan nervus iliohypogastricus ramus lateralis. Selanjutnya di sini ada ini, ini, dan ini. Itu merupakan nervi clunium superiores. Dan untuk ini ada fascia glutea, ada musculus gluteus medius yang di dalam sini. Ada nervi clunium mendii, ada fascia glutea musculus maximus, ada nervi clunium inferius, ada juga nervus cutaneus femoris posterior, ada fascia lata, ada sulcus glutealis. Lanjut, bagian superficialnya itu mengandung banyak lemak serta merupakan lanjutan fascia, superficial abdomen, perineum, dan regio femoris. Pada lapisan ini terdapat nervi clunium superior, ada nervi clunium medial, ada nervi clunium inferior, ada rami perinealis, nervus cutaneus femoris dorsalis, ada rami terminalis, nervus cutaneus femoris lateralis. Nah, regu glutea ini diinervasi, Mbak, inervasi kutaneusnya itu diinervasi oleh nervi clunium superior dari ramus dorsal dan juga ada nervi clunium medius yang diinervasi dari ramus dorsal juga. S1, nervus S1 sampai S3. Habis itu ada nervi clunium inferior dari ramus ventral N1, nervus S1 sampai S3.
Nah, ini regio glutealis sisi kanan kalau dilihat dari posterior. Nah, pernamaan fascia glutea membungkus mu- musculi glutei dan tensor fascia yang di inferior di inferior lateralnya melanjutkan diri ke distal sebagai tractus iliotibialis. Tractus iliotibialis dan ke profundusnya menjadi aponeurosis glutea atau profundus musculus gluteus maximus. Ini apa nih gluteanya? Nah, rego glutea ini kalau bagian muskulusnya itu terdiri dari musculus gluteus maximus, musculus gluteus medius, musculus gluteus minimus. Dan untuk musculus tensor fascia lata ada juga otot rotator lateral coxae meliputi musculus piriformis, musculus gemili superior, musculus obturator internus, musculus gemili inferior, musculus quadratus femoris. Nah, ini ada gluteus maximus kalau dibelah terus ditarik dan di bawahnya gluteus maximus itu ada musculus gluteus medius. Gitu. Ini ada piriformis, ada gemulus superior inferior, ada obturator internus, ada quadratus femoris, gluteus maximus juga kalau dibelah dari sini ke sini itu gluteus maximus. Ada di bawahnya itu ada adductor magnus dan kalau di bagian bawah itu ada posterior femoral cutaneous nervus itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa anunya dibaca nervus cutaneous femoral posterior. Ini ada gracilis, ada adductor magnus, ada nervus cutaneous femoral posterior juga, ada ligamen sacrotuberous, ada obturator internus, ada perineal brachialis, ada pudenda nerve. Ini ada nervus pudenda dan lain sebagainya. Musculus glutea itu terdiri dari kalau piriformis itu berorigo pada permukaan anterior tulang sakrum di antara foramina scra- scraea anteriora yang berfungsi untuk rotasi lateral femur yang ekstensi pada sendi kokse. Selanjutnya ada quadratus femoris yang berorigo pada aspektus lateral tulang isium tepat di anterior dari tuberous epicum yang berfungsi untuk rotasi lateral femur pada sendi kokse. Ada gamellus inferior yang berada pada bagian atas tuberous iadicum yang berfungsi rotasi lateral femur yang ekstensi pada sendi kokse. Ada obturator internus yang berorigo pada dinding anterolateral pelvis minor yang berfungsi sebagai rotasi lateral femur yang ekstensi pada sendi kokse. Ada gluteus medius yang berorigo pada permukaan tulang luar tulang ilium di antara linea glutea anterior dan posterior yang berfungsi abduksi femur pada sendi kokse. Ada gamellus superior yang berada pada permukaan luar spines ischiadica yang berfungsi sebagai rotasi lateral femur yang ekstensi pada sendi kokse. Ada juga gluteus maximus yang berada pada fascias yang menutupi gluteus medius, permukaan luar tulang ilium di belakang linea glutea posterior yang berfungsi sebagai ekstensor kuat femur yang fleksi pada sendi kokse. Nah, lanjut. Persarafan regioglutea. Ada nervus gluteus superior, ada nervus ischiadicus,
Ada nervus pudendus, ada nervus obturatorius internus, ada nervus musculus quadratus femoris yang di sebelah dalam terhadap musculus gemili, musculus obturator internus, dan musculus quadratus femoris. Habis itu ada nervus gluteus superior, ini ada nervus gluteus inferior, ada nervus cutaneus dan lain sebagainya. Regio-glutea berforamen yang memiliki foramen ischiadica mayor ini dibentuk oleh incisura ischiadica mayor, ligamen sacrotuberosum sama sacrospinosum, dibagi dua oleh musculus piriformis, ada foramen suprapiriformis dan juga ada foramen infrapiriformis. Nah, lanjut. Kalau bagian foramen suprapiriformis itu ada foramen insidicum maius di atas musculus piriformis, musculus piriformis gemellus superior. Dengan foramen infrapiriformis itu ada foramen ischiadicum maius di bawah musculus piriformis. Regioglutea foramen suprapiriformis itu dilewati oleh van yang tadi itu van gluteus superior, dan sedangkan foramen infrapiriformis itu dilewati oleh van gluteus inferior, nervus ischiadicus L4-S3, nervus cutaneus femoris posterior, ada fossa pudenda interna, ada nervus pudendus. Lanjut. Nah, ini gambarnya. Spina iliaca, musculus gluteus minimus, tensor facial, musculus piriformis, dan lain sebagainya. Formasi Deka minor itu dibentuk oleh ligamen sacrospinosum sama sacrotuberosum. Incisura ischiadica mayor dilewati oleh vasa pudenda interna sama nervus pudendus. Nah, aplikasi klinisnya itu eh, ter- ini terdapat tempat khusus untuk suatu injeksi intramuskular pada regioglutteus, yang mana itu areanya itu tempat paling aman untuk melakukan injeksi adalah pada kuadran superolateral pada setiap sisi regioglutteus. Nah, ini ya. Ini ada garis vertikalis, ada kuadran medial atas, ada kuadran medial bawah. Ada juga kuadran lateral bawah dan juga ada kuadran lateral atas. Nah, tempat yang paling aman itu yang mana? Ya, ini kuadran lateral atas. Kenapa ini paling aman? Karena ini minim sekali atau hampir tidak ada nervus atau saraf. Karena kalau di area sini, 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 dan sini, itu bisa saja mengenai nervus ischiadicus yang berada melewati regio tersebut dan perlu dihindari. Nah, cara penanganannya itu seperti gini. Eh, Jari jempol berada di trochanter mayor. Untuk jari telunjuk itu berada di crista iliaca. Untuk untuk jari tengahnya sendiri itu berada di sias atau spina iliaca anterior superior. Dan lokasi injeksinya berada di antara crista iliaca atau jari jari telunjuk dan juga di sias, nah atau di jari tengah. Dan lokasi injeksinya itu berada di sini. Nah, gitu. Lanjut, legio femoralis. Ini tadi sudah.
Baik, eh mungkin cukup sekian eh, penjelasan dari saya. Apakah ada yang selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Untuk regio femoralis, apakah ada yang ditanyakan? Baik, Azhar, silakan bertanya, Azhar. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Gifari Azhar, NIM saya 51300250112. Di sini saya menanyakan mengapa urutan Van pada trigonum femoral penting secara klinis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi pertanyaannya itu mengapa urutan Van pada trigonum femoral ya, itu penting secara klinis. Nah, baik izin jawab ya. Jadi urutan vena, Van itu urutannya itu ada vena, arteri, dan juga nervus yang berada dari medial ke lateral. Itu penting untuk tindakan seperti kanulasi atau fungsi vaskular agar menghindari cedera nervus femoralis yang dapat menyebabkan gangguan motorik paha, yang mana bisa menyebabkan kelumpuhan jika terkena pada nervus femoralisnya itu. Apa sudah menjawab? Baik, sudah. Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Baik, Aldi, silahkan. Baik, izin bertanya. Di sini saya akan bertanya tentang apakah cedera pada regio femoris atau nervusnya itu selalu menyebabkan hilangnya ekstensi lutut atau juga fleksi lutut. Sudah. Baik, Baik, izin izin jawab ya. jawab ya Tadi tadi pertanyaannya pertanyaannya. itu apakah cedera nervus femoralis selalu menyebabkan hilang ekstensi lutut atau fleksi lutut ya? Baik, izin jawab ya. Untuk itu tidak selalu total atau tidak selalu hilang ekstensi lututnya secara menyeluruh, eh, karena masih terdapat mekanisme kompensasi dari otot lain. Namun kelemahannya itu berada pada quadriceps femoris yang tetap menjadi tanda utama itu. Apakah menjawab? Baik, sudah menjawab. Saya ingin bertanya kembali. Baik, silahkan. Baik, kan tadi menjelaskan beberapa otot pada regio femoris. Berarti kan semua otot itu diinervasi oleh nervus femoralis. Nah, jika nervus femoralisnya mengalami seperti putus atau terjadi tekanan, apakah itu akan mengganggu pergerakan pada paha kita? Baik, jawab ya. Untuk nervus femoralis tersendiri itu kan nervus yang paling utama ya, karena nervus paling besar yang pada area paha itu. Nah, jadi itu nervus femoralis jika terputus itu bisa menyebabkan kelumpuhan pada area kaki. Jadi tidak bisa jalan. Tuh. Cuman kalau yang terputus seperti eh, selain nervus femoralis yang berada di kaki itu eh, masih ada masih ada apa ya itu namanya itu persentase untuk tidak lumpuh totalnya begitu. Cuman kalau sudah yang putus nervus femoralisnya itu dipastikan lumpuh. Apakah menjawab? Baik, sudah menjawab. Oke, silahkan. Ada yang bertanya lagi? Oke, Ahmad Maulana Madani, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau bertanya, Silahkan. apa trigonum femoral sering digunakan sebagai akses vaskular? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini izin menjawab dari pertanyaan Ahmad Maulana Madani tadi tentang mengapa trigonum femoral itu sering digunakan sebagai akses vaskular. Baik, itu karena pembuluh darahnya itu superficial atau mudah dipalpasi atau mudah diraba. Nah, itu juga relatif posisinya itu tetap dibandingkan regio-regio lain begitu. Jadi untuk trigonofemoral itu lokasinya itu lebih seperti lebih tidak kemana-mana lah. Jadi bisa diraba masih masih bisa dipalpasi begitu. Apakah bisa udah menjawab? Apakah sudah menjawab Ahmad Maulana Madani? Sudah. Terima kasih, sangat terima kasih. Baik, baik cukup sekian dari saya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi kita. Jadi di sini saya kembali bersama gue si Miao. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Madani dengan NIM 5130025034. Jadi kelompok SK Anatomi kelompok 35. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang regio genu dan juga nanti saya juga akan menjelaskan tentang regio cruris. Sebelum memulai penjelasan regio genu, ini saya akan menjelaskan tentang apa itu regio genu. Regio genu adalah daerah anatomi yang mencakup seluruh struktur di sekitar sendi lutut. Regio ini berada di antara regio femoris dan regio cruris. Lalu untuk lutut sendiri berfungsi sebagai engsel utama ekstremitas inferior. Memungkinkan sehingga memungkinkan tubuh melakukan gerakan dasar seperti berdiri, duduk, berjalan, berlari, melompat, dan mempertahankan keseimbangan. Perlu diketahui bahwasanya lutut sendiri merupakan sendi penopang beban terbesar dalam tubuh. Saat berdiri, sendi lutut ini menahan hampir seluruh berat badan. Apalagi saat kita berjalan atau berlari, bebannya itu jadi seperti dikalikan jadi lebih berat. Oleh karena itu, stabilitas dan integritas anatomi regiogenus sangat krusial. Nah, yang pertama ada tulang penyusun regiogenu. Nah, regiogenu ini disusun oleh 3 tulang utama. Atau lebih tepatnya ada 3 tulang utama yang menyusun regiogenu. Yang pertama yaitu ada femur. Nah, femur ini memiliki 2 tonjolan besar yaitu condylus medialis femoris dan juga condylus lateralis femoris. Nah, FYI, for your information, kedua kondilus ini berfungsi sebagai permukaan artikulasi dengan tibia. Nah, terus di antara kedua kondilus ada yang namanya fossa intercondylaris, di mana fossa intercondylaris ini merupakan tempat perlekatan ligamen gluteatum. Lalu yang kedua ada patella. Nah,
Patella ini merupakan tulang sesamoid yang tertanam dalam tendon musculus quadriceps femoris, di mana patella ini berfungsi untuk melindungi sendi lutut di bagian anteriornya. Lalu patella juga berfungsi untuk meningkatkan efektivitas kontraksi otot quadriceps. Lalu patella juga menjadi pengarah daya tarik otot saat ekstensi. Lalu yang terakhir ada tibia. Nah, pada ujung proximal tibia. Jadi di ujung proximal tibia itu terdapat dua kondilus, yaitu yang pertama kondilus medialis tibia, lalu yang kedua kondilus lateralis tibia. Nah, kedua permukaan ini, kondilus medialis sama lateralis ini menerima beban dari femur. Lalu juga tibia merupakan tulang utama penopang berat badan. Berbeda dengan fibula yang tidak ikut menahan beban. Lalu sendi lutut. Hmm, sendi lutut ini, jadi sendi lutut ini di radiogeno ini terdapat dua sendi, yaitu sendi femorotibial dan juga femoropatellar. Yang pertama yaitu sendi femorotibial, merupakan sendi yang terletak di antara femur dan tibia. Lalu yang kedua ada sendi femoropatellar, yaitu sendi yang terletak di antara femur dan patella. Sendi ini jenisnya yaitu sendi engsel yang dimodifikasi. Jadi dimodifikasi itu karena selain melakukan gerakan fleksi dan ekstensi, lutut ini juga memungkinkan melakukan gerakan rotasi ringan tibia saat posisi fleksi. Yang selanjutnya yaitu ada ligamen. Perlu diketahui ya, bahwa ligamen adalah struktur utama penjaga stabilitas lutut. Ada yang pertama yaitu ligamentum cruciatum anterius atau yang biasa kita sebut dengan ACL. Nah, ACL ini melekat pada fasies di bagian anterior area intercondylaris tibia dan berjalan naik ke arah posterior untuk melekat pada fasies di bagian belakang dinding lateral fossa intercondylaris femoris. Ligamentum cruciatum anterius atau yang bisa kita sebut ACL ini berfungsi untuk mencegah tibia bergeser ke depan terhadap femur. Lalu perlu diketahui juga, tulang ACL itu tulang yang di itu bola yang biasanya pemain sepak bola kena itu tulang ACL itu sangat sering cedera pada olahraga seperti sepak bola yang dimana melibatkan perubahan arah mendadak. Lalu yang kedua ada ligamentum cruciatum posterius atau PCL. PCL ini melekat pada aspektus posterior area intercondylaris tibia dan berjalan naik untuk melekat pada dinding medial fossa intercondylaris femoris. Nah, fungsi dari ligamentum cruciatum posterius atau PCL. Jadi PCL ini berfungsi untuk mencegah tibia bergeser ke belakang. Jadi kayak jadi penahan supaya tulang tibia ini nggak geser ke belakang atau nggak mundur. Lalu PCL ini juga lebih kuat daripada ACL. Jadi kayak mungkin strukturnya lebih kuat daripada ACL. Jadi jarang ada yang kena kayak cedera PCL. Aplikasi klinis. Hmm, sebentar. Untuk aplikasi klinis dari Regiogenom.
Yang pertama ada artroskopi, di mana artroskopi itu merupakan sebuah kamera kecil yang ditempatkan ke dalam sendi genum melalui aspektus anterolateralis atau anteromedialis sendi genus. Sendi, lalu setelah dimasukkan kamera kecil, sendi ini diisi dengan larutan garam dan kamera dimanipulasi mengelilingi sendi genus untuk menilai ligamenta bronchiatus genus, menisci, dan permukaan tulang rawan. Ini itu berfungsi untuk mendeteksi adanya kerusakan yang terlihat sehingga bisa atau dapat diperbaiki dan dirapikan. Lalu untuk cedera ACL dan PCL, Spider menambahkan bahwa cedera ACL atau mungkin cedera PCL ini bisa menyebabkan instabilitas lutut. Jadi ya, lututnya nggak stabil gitu lah. Lalu yang kedua ada fossa popliteal. Nah, fossa popliteal, fossa popliteal. Yang pertama ada batas-batas dari fossa popliteal. Yang pertama yaitu batas superior. Jadi batas superior dari fossa popliteal ini dibatasi oleh musculus membranosus di medial lateral musculus bicefemoris. Lalu untuk batas inferior ada musculus plantaris, cabut lateral musculus gastrocnemius, lalu cabut medial musculus gastrocnemius. Itu letaknya di media. Lalu atap dari fossa popliteal ini ada fascia popliteal. Lalu untuk dasaran dari fossa popliteal. Ada planum popliteum, lalu ada ligamentum popliteum obliquum, ada juga segmen posterior capsula articularis genu, lalu yang terakhir ada musculus popliteus dan fascianya. Lalu untuk isi poplitea sendiri, isi fossa poplitea maksudnya. Jadi isi fossa poplitea ini terdiri dari arteri poplitea, di mana arteri poplitea ini berfungsi untuk menyuplai darah utama tungkai bawah. Lalu ada vena poplitea, nervus tibialis, nervus fibularis communis, lalu ada juga muara dari vena sapina parva, lalu nervus cutaneus, femoris posterior, lalu jaringan lemak di limfa, lalu tuh. Lalu untuk regio cruris, sebelum membahas tulang-tulangnya, di sini saya akan menjelaskan regio cruris. Pengertian. Sebenarnya tidak perlu diketahui karena di buku tidak ada, tapi tidak apa, saya berhati. Jadi regio cruris ini adalah daerah di antara sendi lutut dan sendi pergelangan kaki, di mana regio cruris ini disusun oleh dua tulang panjang yaitu os tibia yang berfungsi untuk menahan beban, lalu ada juga os fibula, di mana os fibula ini berguna untuk tempat melekatnya otot. Untuk bagian-bagian dari os tibia ini ada condylus lateralis, condylus medialis, tuberositas tibia, fascies medial, fascies lateralis, margo anterior, margo interosea, margo medialis, malleolus medialis, linea musculi solei, fasciae posterior, sulcus malleolaris, fasciae articularis superior, condyli lateralis, lalu fascia articularis superior condyle medialis, lalu yang terakhir ada foramen lutricium. Lalu untuk os fibula, nah, os fibula ini terdiri dari apex capitis fibula, caput fibula, fascia lateralis, fascia medialis, margo anterior, margo interosea, margo posterior, vista medialis, fascia posterior, malleolus lateralis, sulcus tendomusculi peroneorum, lalu yang terakhir ada fascia articularis malleoli.
ada hubungan antara tibia dan fibula, bisa dibaca. Hmm, Brachioporis anterior. Nah, Regiochloris anterior kompartemen. Kompartemen Regiochloris anterior ini berfungsi untuk dorsifleksi kaki dan ekstensi jari. Terdapat beberapa muskulus di Regiochloris anterior ini. Di antaranya adalah musculus tibialis anterior, musculus extensor hallucis longus, musculus extensor digitorum longus, lalu musculus peroneus fibularis tertius, yang dimana musculus peroneus fibularis tertius ini tidak semua orang memiliki. Lalu inervasi. Dari Regiochloris anterior ini menginervasi nervus fibularis peroneus profundus. Ini bisa dilihat di kadavernya. Fascia di Regiochloris. Bentar. Nah, lalu untuk Regiochloris, fasa di Regiochloris anterior ini terdapat arteri tibialis anterior, lalu vena tibialis anterior berbentuk V popltea. Selanjutnya Regiochloris lateral. Nah, kompartemen Regiochloris lateral ini berperan dalam eversi kaki dan stabilitas pergelangan. Terdapat dua muskulus di Regiochloris lateral ini. Yang pertama musculus fibularis longus, lalu yang kedua ada musculus fibularis brevis. Lalu saraf dan pembuluh. Sebentar. Nah, lanjut muskulus yang berada di Regiochloris sebelah lateral. Regiochloris sebelah lateral ini ada dua otot. Yang pertama yaitu musculus fibularis longus, lalu ada musculus fibularis brevis. Lalu ada saraf dan pembuluh. Pertama ada nervus fibularis superficialis, lalu yang kedua ada arteri peronea. Oke, next. Next, itu kadavernya. Lalu langsung posterior. Nah, untuk yang posterior sendiri dibagi menjadi dua, yaitu superficial dan profundus. Nah, di dalam yang superficial ini, dalam lapisan superficial ada tiga muskulus, ya. Tiga muskulus, teman-teman. Yang pertama yaitu musculus gastrocnemius, lalu musculus soleus, lalu ada juga musculus plantaris. For your information lagi, teman-teman, fungsi dari lapisan superficial ini, plantar fleksi kuat. Lalu ini juga berfungsi untuk menopang tubuh saat berdiri. Langsung yang lapisan profundus. Di lapisan profundus ini terdapat ada satu, dua, empat muskulus, yaitu yang pertama muskulus flexor hallucis longus, yang kedua muskulus flexor digitorum longus, lalu yang ketiga muskulus tibialis posterior, lalu yang keempat muskulus popliteus. Nah, ini fungsinya. Fungsinya itu plantar fleksi, inversi, lalu stabilisasi lutut. Nah, itu foto kadavernya bisa dilihat sendiri.
nanti bisa, ya, insya Allah. Lalu ada sudah muskulus sudah. Mhm. Hmm, ya, muskulus, muskulus. Oh, ini muskulus yang di regiochloris. Ada musculus gastrocnemius, soleus, plantaris, popliteus, flexor digitorum longus, tibialis posterior, sama flexor hallucis longus. Itu fungsinya untuk plantar fleksi invertio, untuk musculus tibialis posterior. Nah, lalu yang ini ada vaskularisasi regiocruris posterior. Yang pertama yaitu ada arteri tibialis posterior, cabang dari arteri poplitea. Lalu ada vena tibialis posterior yang berjalan bersama arterinya. Ini penjelasannya dari vaskularisasi tadi. Itu untuk foto kadavernya. Nah, anastomosis ini arteri genu, cabang rafia, nervus tibialis. Nah, baik, mungkin cukup sekian dari saya. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan materi genu dan kloris, apakah ada yang ditanyakan, teman-teman? Angkat tangan. Baik, Kak Raden. Baik, izin bertanya Kak. Untuk tadi regio genu ya, itu mengapa ACL lebih sering cedera dibanding PCL Kak? Baik. Terima kasih Kak Raden. Ya. Mengapa ACL lebih sering cedera dibanding PCL? Karena ACL menahan translasi anterior tibia dan sering menerima gaya rotasi mendadak saat aktivitas olahraga. Apakah bisa menjawab, Kakak Raden? Jawab. Baik. Selanjutnya yang mau bertanya, silakan. Givari Azhar, silakan bertanya, Givari Azhar. Baik, izin bertanya tentang regio cruris. Mengapa regio cruris di posterior dibagi dua kompartemen? Itu sekian. Baik, terima kasih. Mengapa regio cruris posterior dibagi dua kompartemen? Jawabannya ini. Karena perbedaan fungsi dan kedalaman otot, yaitu otot pelantar flexor superficial dan flexor flexor apa? Flexor jari profundus. Ya, maaf lupa. Bagaimana Kak Azhar, apakah sudah menjawab? Siap, sudah. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Silakan, dipersilakan, bisa angkat tangan. Baik, Kakak Aldi bisa bertanya. Izin bertanya Kak, mengapa sindrom kompartemen berbahaya? Kok bisa berbahaya Kak? Itu saja.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Kakak Aldi. Mengapa sindrom kompartemen berbahaya? Kalau seingat saya, maaf, 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 maaf. Karena, kok karena? Seingat saya, karena peningkatan tekanan dapat menghambat aliran darah dan saraf, di mana itu nanti bisa menyebabkan nekrosis jaringan. Apakah sudah menjawab, Kakak Aldi? Sudah, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, sama-sama. Baik, mungkin cukup sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Nama saya Muhammad Iqbal Azhar. NIM saya 51300250112. Ini saya akan membahas tentang regiopedis. Baik, yang pertama, mengapa kok regiopedis ini wajib dibahas? Karena emang regiopedis ini merupakan salah satu regio penting pada ekstremitas inferior. Regiopedis seringkali dianggap sebagai bagian yang sederhana, padahal secara anatomi strukturnya yang sangat kompleks karena berperan langsung dalam menopang berat badan, menjaga keseimbangan, serta memungkinkan manusia untuk berjalan dan bergerak. Setelah itu, sini regiopedis itu dibagi menjadi dua. Regio dorsalis pedis, dan regio plantaris pedis. Baik, regio dorsalis pedis yaitu fascial partialis itu adalah regio dorsalis pedis adalah punggung kaki yang dimana kalau fascial superficialisnya itu ya kan ada kulitnya itu relatif tipis dengan otot ekstensor terlihat jelas, pembuluh darah mudah dipalpasi. Nah, itu struktur penting pada dorsalis pedis itu arteri dorsalis pedis yang sering diperiksa pada pasien dengan gangguan vaskular. Setelah itu di regio dorsalis pedis itu ada dua muskulus. Yang pertama yaitu yang penting yaitu dua muskulus. Yang pertama muskulus extensor digitorum brevis. Yang kedua muskulus extensor hallucis brevis. Ya, ini adalah extensor digitorum brevis dan yang ini adalah extensor hallucis brevis. Nah, di regio dorsalis pedis ini divaskularisasi oleh arteri dorsalis pedis yang bercabang menjadi 4, yaitu arteri tarsales medialis, arteri tarsales lateralis. Yang kedua arteri arcuata. Yang ketiga arteri metatarsal dorsal 1. Yang keempat ramus plantaris profundus. Terus diinervasi oleh nervus peroneus fibularis profundus. Ini ya. Terus setelah itu ada regio plantaris pedis. Di regio plantaris pedis ini yaitu telapak kaki. Nah, itu dibagi menjadi 4 lapisan. Lapisan pertama itu terdiri dari 3 muskulus penting, yaitu muskulus abductor digiti minimi,
Di situ musculus flexor digitorum brevis. Setelah itu musculus abductor hallucis. Setelah itu di lapisan kedua ada 4. Itu musculus quadratus plantae, musculus lumbricales 1 sampai 4, terus tendon musculus flexor hallucis longus. Setelah itu ada tendon musculus flexor digitorum longus. Di lapisan ketiga ada 3, yaitu musculus flexor hallucis brevis, musculus flexor digiti minimi brevis, setelah itu musculus adductor hallucis. Yang keempat ada lapisan keempat ada musculus interoseus. Di pedis ini ada struktur tulang regiopedis itu tersusun dari 26 tulang yang dibagi menjadi 7 tulang, yaitu osa tarsi, terus 5 tulang itu osa metatarsi, tarsalia, ya 14 tulang itu osa phalanges, yaitu yang osa tarsi itu ada talus, calcaneus, naviculare, cuboideum, cuneiforme, medial, intermedium, yang lateral. Talus itu berperan dalam transmisi berat badan dari tibia ke kaki. Sedangkan calcaneus merupakan tulang tumit dan tidak tumbuh utama saat berdiri. Osa metatarsalia itu berfungsi sebagai penghubung antara tarsal dan jari kaki, serta membantu pembentukan lengkung kaki. Osa phalanges yaitu hallux memiliki 2 phalanges. Jari kaki lainnya memiliki 3 phalanges. Phalanges berperan dalam keseimbangan dan dorongan akhir saat berjalan. Di antara lapisan 1 dan lapisan 2 berjalan arteri dan nervus plantaris medial et lateralis. Kalau di antara lapisan 3 dan 4 berjalan arcus plantaris, dibentuk oleh arteri plantaris lateralis, ramus plantaris profundus arteri dorsalis pedis. Nah, arcus pedis memiliki beberapa jenis, yaitu arcus longitudinalis medialis, arcus longitudinalis lateralis, arcus transversus. Di regio plantaris pedis itu divaskularisasi oleh arteri tibialis posterior yang menjadi arteri plantaris medialis et plantaris. Kalau diinervasi oleh nervus plantaris medialis dan nervus plantaris lateralis. Keduanya cabang dari nervus tibialis. Nah, pes equinus yaitu kelumpuhan otot ekstensor plantar, yang dimana itu menyebabkan berjalan dengan plantar fleksi atau jinjit. Nah, kalau pes calcaneus itu lumpuh nervus tibialis. Jadi berjalannya menggunakan calcaneus. Kalau pes varus itu lumpuhnya nervus peroneus, yang dimana itu berjalan menggunakan tepi lateralis kaki. Nah, aplikasi klinis regiopedis itu contoh kayak plantar fasciitis, fraktur metatarsal, ulcus diabeticum, gangguan sirkulasi perifer, pemahaman anatomi. Jadi kayak
Kalau misalkan banyak kelumpuhan di nervus di kaki itu bisa menyebabkan perubahan bergerak jalan gitu. Jadi kayak misal tadi di Pascal Caneus lumpuhnya nervus tibialis, jadi memakai Cragapinus. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang pectoralis. Nah, pectoralis itu regio pectoralis itu berada di regio thoracal. Nah, regio pectoralis itu dibagi menjadi dua, yaitu pectoralis mayor dan pectoralis minor. Nah, pectoralis mayor itu ada nervus, yaitu nervusnya pectoralis lateral et medial, dan sama kayak pectoralis minor juga. Pectoralis minor juga nervusnya pectoralis lateral et medial. Nah, musculus pectoralis mayor itu origonya paries clavicularis, sternocostallis, et abdominalis. Kalau insertionya crista tuberculi majoris sumeri. Kalau diinervasi oleh nervus pectoralis lateral et medial. Fungsinya itu untuk fleksio, adduktio, dan rotatio medial. Jadi kalau pectoralis mayor itu fungsinya untuk fleksi, aduksi, dan rotasi ke arah medial. Nah, kalau musculus pectoralis minor itu origonya coste 3 sampai 5. Diinsersi oleh processus coracoideus scapulae. Nah, diinervasi oleh nervus pectoralis lateral et medial. Fungsinya untuk abduksio dan rotatio inferior scapulae. Jadi, regio pectoralis ini aspek klinis regio pectoralisnya itu pectoralis minor syndrome, cedera nervus pectoralis, akses vena cephalica. Jadi mengapa kok hanya dua saja? Karena emang pectoralis dibagi menjadi dua. Yang subclavicular itu termasuk dengan di regio thoraca. Jadi kalau misalkan ingin membedakan pectoralis mayor dan minor, lihat saja besar kecilnya. Kalau besar, berarti pectoralis mayor. Sekian saja presentasi dari saya. Ada salah kata, mohon dimaafkan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari penjelasan saya, apakah ada yang ditanyakan tentang regiopedis dan regiopectoralis? Saya Kak. Baik, Kak Aldi, silakan. Mengapa pectoralis minor menjadi penanda arteri aksilaris Kak? Ketiak. Baik, mengapa pectoralis minor menjadi penanda arteri aksilaris ya? Ya. Baik. Mengapa? Karena posisinya melintang tepat di atas arteri, sehingga membagi arteri aksilaris menjadi 3 bagian. Begitu, Kak Aldi. Apakah sudah menjawab? Sudah Kak. Baik, selanjutnya silahkan Raden. Izin bertanya Kak, untuk regio pedis tadi itu mengapa nadi arteri dorsalis itu penting? Baik, mengapa nadi arteri dorsalis pedis itu penting ya? Itu karena sebagai indikator perfusi perifer ekstremitas bawah. Begitu Kak Raden. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih ya. Baik, selanjutnya yang terakhir, ayo silakan Ahmad Maulana Madani. Izin bertanya Kak.
Izin Kak. Jadi saya mau bertanya, apa kalau kita kena cedera nervus pectoralis itu dampaknya apa Kak? Makasih. Baik, dampak cedera nervus pectoralis ya. Dampaknya itu gangguan adduksi, rotasi medial humerus. Begitu Kak Dani. Apakah sudah menjawab Kak Dani? Sudah sangat terbantu Kak. Terima kasih ya, terima kasih. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akan mengakhirinya. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aldi, NIM 35. Di sini saya mendapat untuk menjelaskan regio Brahi, regio Antebrahi, dan juga regio Manus. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu regio Brahi. Fascia superficial superficial regio Brahi ada nervus. Nervus cutaneus brachi medialis. Nervus intercosta brachialis, nervus cutaneus brachi lateralis superior, nervus cutaneus brachi lateralis inferior. Dari cabang-cabang yang ada di layar ya guys ya. Terus ada vena, vena cephalica yang bermuara ke vena axillaris, vena basilica bermuara ke vena brachialis, vena mediana subiti merupakan vena yang menghubungkan vena cephalica menghubungkan vena cephalica dan vena basilica injeksi. Di situ dan. Gitu. Terus pembagian regio brachi dibagi menjadi dua, yaitu regio brachi ventralis, regio brachi dorsalis. Untuk regio brachi ventralis ada musculus biceps brachi yang berorigo di scapula, terdiri dari kaput longum di sisi lateral, berorigo di tuberosita supralendalis, fungsi untuk fleksi articulation. Articulation humeri HBT ada kaput brevis di medialis berorigo di processus coracoideus, fungsi untuk supinasi articulation radio ulnaris. Musculus coracobrachialis berorigo di processus coracoideus, fungsi untuk fleksi dan adduksi articulation humeri, dan musculus brachialis yang berorigo di dua vertikal distal fascia anteromedial dan anterolateral, fungsinya untuk fleksi articulation subiti, semuanya diinervasi oleh musculus cutaneus menembus musculus coracobrachialis. Ini di kadaver ya. Nah, nervus cutaneus itu menembus coracobrachialis. Aspek klinisnya ketika terjadi ruptur pada bicep femoralis itu biasanya terjadi karena terlalu berat angkatan ketika nge-gym. Untuk regio brachialis dorsalis ada musculus triceps brachialis terdiri dari kaput longum, kaput lateral, kaput medial. Untuk di sesi medial ada kaput longum yang berorigo subclavicular infra leonedalis, fungsinya untuk ekstensi dan aduksi articulation humeri. Untuk di sisi lateral ada kaput lateral berorigo di facies posterior humeri, fungsinya untuk ekstensi pada articulation subiti, dan kaput medial profundus berorigo di facies posterior humeri, fungsinya untuk ekstensi pada articulation cubiti. Nah, kalau kelihatan dari mata kita itu pasti superficialnya ada dua, yaitu longum dan lateral. Tapi ketika dibuka ada kaput medial di bagian profundus, dan ini diinervasi oleh radialis antara kaput lateral dan medial. Ini pada kadaver ya. Terus ada trigonum deltoid pectoral ya, seperti kalian bisa lihat ada batas-batas medial lateral superior atap dasar yang terdiri dari musculus pectoralis mayor, musculus deltoideus, os clavicula, fascia pectoral, fascia clavipectoral. Isinya ada fasa vena cephalica, nervus pectoralis lateral dan thoracochromial. Ramus deltoideus, ini ada trigonum deltoideus pectoral. Triangle of osculation. Batas-batasnya ada margo medial scapula pada lateral, medialnya tepi lateral musculus trapezius, inferiornya tepi superior musculus latimus dorsi, dan dasarnya musculus rhomboideus major. Kegunaannya sebagai tempat melakukan auskultasi untuk mendengarkan suara nafas yang lebih jernih karena tidak banyak struktur otot dan tulang yang menghalangi serta tidak terganggu oleh suara jantung. Maaf. Oke, di sini. Hiatus axillaris medial lateral kepala ada GS, TL, dan TS. Hiatus axillaris medial spatium triangular, batas superiornya musculus minor, superior musculus
Superior ada teres minor, inferior ada teres mayor, lateral ada caput longum musculus trisebranchi, isinya fasa circumflexa scapula. Untuk atas axillaris lateral spatium quadrat ngular. Batas superiornya musculus teres minor, teres mayor. Di inferior medialnya ada capulum tricebrachi. Di lateralnya ada column circumfus humeris. Isinya nervus axillaris, fasa circumflexa humeri posterior. Untuk ya terus medial lateral sternal interval pada batas medialnya ada caput longum musculus tricebrachi, superior teres mayor, lateral caput lateral musculus tricebrachi, isinya radial, nervus radialis, fasa profundus brachi. Oke, untuk fossa axillaris batas-batasnya untuk superior ada costa satu clavicula margus subscapula, lateral humerus, dorsal musculus scapula, musculus teres mayor dan timus dorsal. Untuk medialnya ada musculus serratus anterior costa 1 sampai 6 dan musculus intercosta anteriornya ada musculus pector mayor, et minor dan dasarnya ada fascia axillaris, sisinya ada plexus brachialis dan cabang-cabang pentingnya fascia axillaris bagian terakhir vena cephalica dan lymphoidea axillaris. Oke. Ini nice to know. Kita lewati aja terlebih dahulu. Ini arteri aksilaris ya. Kalian baca-baca aja dulu. Nanti mungkin akan keluar di CBT ya 3 sampai 2 lah. Plexus brachialis ini yang sangat penting. Ini ada keluarnya nervus, musculus cutaneus, axillaris, radial, median dan ulnar. Itu keluarnya dari medspin. Di C5, C6, C7, C8, T1. Ada 3 trunks, ada superior, medial, dan inferior. Untuk chordnya ada 3 juga, ada lateral, posterior, dan medial. Nanti akan membentuk banyak nervus di regio brachi, yaitu musculus cutaneus di nervus C567, axillaris di nervus C56, radial nerve di C5678, median nerve di 678T1, ulnar nerve di 8T1. Oke, ini wajib kalian baca-baca ya. Oke, kita lanjut ini aspek klinis ketika robekan pada nervus di plexus brachialis. Struktur yang terdapat di regio brachialis, fasa arteri brachialis, ini cabang-cabangnya dan vena brachialis yang mengikuti arteri. Struktur yang terdapat di regio brachialis ada nervus yang wajib kalian baca yaitu musculus cutaneus, medius, ulnar, dan radialis. Di musculus cutaneus, jadi yaitu ya untuk lebih jelasnya itu menembus coracoid brachialis, tapi kalian wajib baca ini mas Tuno semua ini ya. Oke, untuk nervus sudah, untuk fossa cubiti itu adalah cekungan di antara region cubiti mirip huruf V. Isinya tinggi sebrahi, arteri brachialis, arteri ulnaris, arteri radialis, dan nervus medianus. Dibentuk oleh media pronatal teres untuk lateralnya brachioradialis, superior epicondyle humeri, dasarnya musculus brachialis supinator, atap lectus fibrosus et fascia cubiti. Oke, ini di kadaver. Ini ya bagian-bagian di kadaver itu. Oke, lanjut. Ini Mas Tuno antebrahi. Oke, lanjut kita di antebrahi. Untuk antebrahi itu ada lengan bawah yang tersusun oleh os radius, os ulna. Di media ada ulna, di lateral ada radius karena bentukan ketika kita bentuk normal anatomi kan seperti ini. Telapak tangan ke depan ya berarti ulnanya di medial sedangkan radiusnya di lateral. Alright, regio antebrachi seperti biasa ada fascia profundus dan fascia superficial. Untuk struktur superficialnya ada ini ya kalian lihat sendiri. Terus untuk anterior, superficial dan profundus. Untuk superficialnya ada pronator teres, flexor carpi, musculus palmaris, musculus flexor carpi ulnaris, musculus flexor digitorum superficialis. Untuk profundusnya ada flexor digitorum profundus, musculus flexor pollicis longus, musculus pronator quadratus. Seperti yang kalian bisa lihat di sini ada bentukan kadavernya. Nanti kalian identifikasi sendiri agar bisa lebih paham. Untuk regio antebrachi anterior seperti yang tadi
pasti didominasi oleh flexor karena kegunaannya untuk fleksi di profundusnya. Untuk inervasinya semuanya kecuali flexor carpi ulnaris dan flexor digitorum itu diinervasi oleh nervus medianus. Untuk flexor carpi ulnaris dan flexor digitorum ulnaris itu di flexor digitorum diinervasi oleh nervus ulnaris. Jadi untuk region terakhir posterior, ini bagian posterior ya. Di bagian superficialnya ada musculus brachioradialis, musculus extensor carpi radialis longus, musculus extensor carpi radialis brevis, musculus extensor digitorum communis, musculus extensor digitorum minimis, musculus extensor carpi, musculus anterior profundus ada abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, musculus extensor pollicis longus, musculus extensor indicis, musculus supinator. Dah, region terakhir posterior lawannya dari anterior. Anterior tadi fleksi, berarti kegunaan untuk posterior itu untuk ekstensi. Kalian hafali aja, karena anatomi ini ilmu hafalan. Dari tawaran yang nilainya B. Untuk kita masuk ke baik sih, kita akan masuk ke regio manus. Regio manus itu dibagi dua, yaitu otot tenar dan otot hipotenar. Untuk otot tenar itu disusun oleh musculus abductor pollicis brevis, musculus flexor pollicis brevis, musculus opponent pollicis, dan musculus adductor pollicis. Untuk 1, 2, 3 itu membentuk ementia tenar. Dan untuk otot hipotenar itu disusun oleh palmaris brevis. Itu aksesoris beberapa yang punya. Untuk kebanyakan yang punya itu pasti ada abductor digiti minimi, flexor digiti minimi, musculus opponens digiti minimi. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, tenar-tenar atau hipotenar seperti ini disusun oleh musculus. Untuk musculus lumbricalis manus 1 sampai 4, musculus intercostia manus ini ya intercostia Paham gitu? ya. Palmar adduksi 3, dorsal adduksi 4, inervasinya oleh nervus ulnaris, ramus profundus kecuali otot ementia tenar dan musculus lumbricalis 1 dan 2 disarafi oleh nervus medianus, musculus adductor pollicis double inervasi. Oke. Tuh, tuh, tuh. Tibia anatomicum, anatomical snuff box. Yang bisa kalian lihat ini. Di medial ada TIM extensor pollicis longus, batasnya lateralnya TIM extensor pol brevis et abductor pollicis longus. Untuk dasarnya os scapuloid, isinya arteri radialis. Ya. Oke, vaskularisasi manus. Kenapa disebut arcus palmaris superficial? Karena dia membentuk panah. Itu arcus. Yang terdiri dari arteri ulnaris, ramus palmaris superficial, arteri radialis, percabangan jadi arteri digitalis palmaris communis, jadi arteri digitalis palmaris proprius. Oke, terus arcus palmaris profundus dibentuk oleh arteri radialis, ramus palmaris profundus, arteri ulnaris, percabangan menjadi arteri metacarpalis palmaris. Rate carpi palmaris, ramus carpi palmaris, arteri ulnaris, ramus carpi palmaris, arteri radialis. Oke, kalian bisa melihat di palmar view atau kedalaman palmar. Jadi, connective tissue. Carpal kanal carpi itu dibentuk oleh sulcus carpi, ligamen carpi transversus, dan superficial ada di ligamen carpi polar. Isi kanalis carpi ada nervus medianus, TIM flexor digitorum superficial et profundus, TIM flexor pollicis longus superficial berjalan van ulnaris, TM palmaris, longus, ramus palmaris, dan nervus medianus. Tunnel Galpar syndrome. Kalian bisa lihat sensornya akan ya udah nggak bisa digerakin, udah nggak ngerasa karena kelumpuhan pada nervusnya. Oke. Terima kasih. Maaf jika saya kelihatan lemah dikarenakan di sini saya udah nge-record 4 kali jujur. Terus semua filenya nggak ada suara. Semoga kali ini ada suaranya. Maaf juga jika terlalu cepat karena saya jujur udah capek, udah nggak kuat, udah 4 kali nge-record soalnya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah salah tingkah laku. Terus saya ingin berterima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Di habis ini saya akan lanjutkan untuk sesi tanya jawab.
Terima kasih atas perhatiannya. Closing statement dari saya untuk pelajaran anatomi ini pelajaran hafalan, jadi jangan malas untuk belajar untuk menghafal. Saya ingat dari dokter Bams itu belajar itu 6 jam sampai 8 jam. Walaupun nilai saya nggak bagus-bagus banget, tapi ya lumayan lah B. Jadi menurut saya kata-kata dokter Bams itu nggak ada yang salah. Untuk kamu belajar 6 jam 8 jam itu worth it ya guys ya. Jadi semangat. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Baik, setelah saya menjelaskan tentang Regio Brahi dan Antebrahi dan juga Regio Manus, apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Saya Kak. Ya silakan Givari Azhar, NIM 12. Baik, yang Regio Brahi Kak. Ya, Mengapa silakan. nervus musculocutaneus menembus musculus coracobrachialis? Itu Kak. Oke, baik. Jadi nervus musculus cutaneus itu akan menembus musculus coracobrachialis yang di daerah ketiak, hampir dekat aksilarismu. Itu dikarenakan ada hubungan perkembangan embrional dan jalur fungsional otot flexor lengan itu. Apakah sudah menjawab, Dek Azhar? Nah Kak. Ya. Apakah ada pertanyaan yang lain? Saya mau bertanya Kak. Ya silakan, Dek Dani, NIM 34. Jadi di sini saya mau bertanya Kak. Sebentar Kak. Misal Kak, kita kehilangan fungsi otot tenar. Dampaknya apa Kak? Terima kasih. Oke. Baik. Tadi boleh diulangi lagi, Dek. Jadi kan Kak, kalau kita kehilangan fungsi otot tenar. Nah, dampaknya itu apa Kak? Dampak kalau kita kehilangan fungsi otot tenar itu Kak. Oh, baik. Jadi tadi Dek Dani itu bertanya dampak kehilangan fungsi otot tenar. Ya betul Kak. Oke. Jadi dampaknya itu ya, Dek. Hilangnya kemampuan kita untuk mengoposisi ibu jari sehingga genggaman kita saat menggenggam seperti memegang HP ini jadi lemah, Dek. Apakah sudah menjawab? Sudah Kak, terima kasih. Baik, sama-sama. Silahkan selanjutnya. Izin bertanya Kak, Ya, silakan. apa perbedaan dari interose palmaris sama dorsalis Kak? Apa boleh diulang lagi? Apa Kurang jelas suaranya. perbedaan interose palmaris dan dorsalis? Agak kecil suaranya, Dek. Agak dibesarin. Apa perbedaan interose palmaris dan dorsalis? Oke. Oh, itu tadi sudah saya jelasin ya. Kalau palmaris itu buat aduksi jari. Kalau dorsalis itu buat abduksi jari. Adduksi itu palmar. Kalau dorsalis itu abdu jari. Apakah sudah menjawab, Dek? Bedanya abduksi sama adduksi itu apa Kak? Adduksi itu mendekati seperti ini, Dek. Ini kan mendekati. Jika seperti ini abduksi, Dek. Saya susah memperagakan menggunakan kaki ini, Dek. Jadi pakai jempol aja ya, Dek ya. Seperti tadi. Apakah sudah jelas, Dek? Jelas Kak. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan yang lain? Tidak ada. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas antusiasnya. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.